ucapan syukur atas kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta apresiasi dan terima kasih kepada jemaat yang setia menjalankan kegiatan beribadah di rumah, kiranya jemaat terus mendapat penguatan dalam menghadapi kondisi dan situasi efek dari pandemik COVID-19. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga sehingga wabah ini segera berlalu, sehingga seluruh kegiatan yang menyangkut semua sendi kehidupan kita dapat segera pulih dan normal. Kegiatan peribadahan di rumah anggota jemaat. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020. Firman Tuhan akan diberitakan oleh Pendeta Dr. J.M. Nenggolan, MTH. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat agar tetap berdoa dalam setiap kesempatan agar situasi dan kondisi keadaan tertentu darurat corona cepat berlalu dan kepulihan segera terjadi. Dimohon dukungan penuh jemaat agar pelaksanaan ibadah di rumah anggota jemaat dapat terlaksanakan dan diikuti oleh seluruh keluarga jemaat Kanaan. Dan diimbau agar jemaat mentaati pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah diberlakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Laporan keuangan jemaat. Saldo minggu lalu sebesar Rp11.761.585. Penerimaan minggu ini sebesar Rp1.541.000. Pengeluaran minggu ini sebesar Rp450.000. Saldo minggu ini sebesar Rp12.852.585. Perihal persembahan-persembahan jemaat selama beribadah di rumah. Persembahan-persembahan dalam ibadah tetap dilaksanakan sebagaimana biasa. Dalam hal menindaklanjuti pengumpulan persembahan ibadah minggu dan kebaktian rumah tangga, bagi keluarga dapat mengkonfirmasi ke dalam grup WA jemaat Gekomene sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa keluarga. Metode yang dipergunakan tetap seperti yang sudah dilakukan, yaitu diantar ke rumah guru jemaat, dijemput, dan transfer via rekening. Berikut narasi pengumpulan persembahan untuk dikirim dalam WA grup jemaat Gekomene. Demikian Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Terima kasih atas perhatian seluruh jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu yang kita laksanakan pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Meskipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini di rumah kita masing-masing terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal ada
7 surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Dan salah satu surat itu adalah surat kepada jemaat di Sardis. Dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, bahwa jemaat di Sardis itu adalah jemaat yang sedang mengalami kematian rohani. Mereka mati rohani, mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan, mereka tidak lagi cinta Tuhan, mereka lebih mengasihi hal-hal duniawi daripada hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat ini jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya jemaat ini dikatakan adalah jemaat yang mengalami mati rohani. Tidak ada lagi pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Hanya tinggal sedikit saja orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Mungkin ini saudara melambangkan keadaan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya di akhir-akhir zaman sekarang ini, saudara. Betapa banyaknya persekutuan, betapa banyaknya gereja Tuhan mulai mengalami kemunduran dan kematian rohani. Tidak ada lagi semangat rohani, saudara, yang berapi-api di dalam gereja itu. Mereka kurang peduli kepada persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi cinta akan Tuhan. Mereka lebih sibuk dengan perkara-perkara duniawi daripada kepada Tuhan. Ini kita banyak temukan di mana-mana, saudara. Firman Tuhan menyampaikan kepada jemaat di Sardis, bangun dan bangkitlah. Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya mereka bangkit dan bangun, saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki kemunduran dan kematian rohani di tengah-tengah umatnya. Tuhan menginginkan umatnya terus bersemangat di dalam Tuhan, terus bangkit dalam melayani Tuhan, mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengatakan, bangunlah dan bangkitlah. Suara ini, saudara, bukan hanya suara kepada jemaat di Sardis, tapi suara Tuhan ini berbicara juga kepada kita sekarang ini. Di dalam persekutuan kita, Tuhan mengatakan, bangunlah dan bangkitlah, supaya kita kembali bersemangat di dalam Tuhan. Saya tahu, saudara, bahwa sekarang ini begitu banyak tantangan, halangan, kuasa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Baik yang datang dari luar diri kita maupun yang datang dari dalam diri kita. Dan saya kira yang paling besar adalah datang dari diri kita. Ada banyak orang tidak lagi memiliki kerinduan di dalam hatinya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berbagai alasan kita buat, ya, supaya kita tidak datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, bangunlah dan bangkitlah. Ya, jangan sampai terlambat, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan sampai terlambat. Karena dikatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Selama ini, saudara, kita sudah menerima dan mendengar firman Allah itu. Dan sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Itulah yang seharusnya membangkitkan iman kita, membuat kita bangun kembali, supaya kita dekat terus-menerus dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu waktunya kedatanganku. Ya, tidak tahu kedatanganku. Wah, ini, saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, datangnya kematian itu tidak terduga, saudara. Begitu cepat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kekayaan, kehormatan, kuasa, kehebatan manusia tidak bisa menghalangi kematian itu. Kalau Kristus tiba-tiba datang, apa yang mau kita katakan? Apakah saudara sekarang sudah memiliki hati dan iman yang siap kalau Yesus tiba-tiba datang? Tidak semua orang siap, saudara. Kecuali kita bangun
dan bangkit dalam iman kita. Itu sebabnya suara Tuhan ini sangat bergema di hati kita masing-masing pada saat ini. Bangunlah dan bangkitlah, supaya kita tetap memiliki hubungan yang kuat dan erat dengan Yesus Kristus. Tuhan mengajak kita saudara supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang kalah, bukan menjadi orang Kristen yang lemah, bukan menjadi orang Kristen yang selalu menjauh dari Tuhan. Tapi kita menjadi orang beriman yang selalu dekat dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kekuatan yang di luar kemampuan kita. Sehingga kita dimampukan menghadapi berbagai situasi yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita menang, saudara, kita didapatinya setia. Katanya orang yang setia itu layak diberikan jubah putih kepadanya. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus akan mengakui kita saudara di hadapan Bapa di sorga. Ada 3 hal penting yang disampaikan kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kemenangan ada pada hidup kita saudara. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Kita menjadi orang yang mampu menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Yang kedua, kita didapatinya setia. Setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepadanya diberi mahkota kehidupan. Yang ketiga, Yesus mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Ini berita indah saudara bagi saudara dan saya. Tetaplah setia bersama dengan Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya bersyukur saudara, sampai hari ini saya melihat bahwa seluruh jemaat kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Ya walaupun saudara-saudara masih ada yang bekerja, masih ada yang harus meninggalkan rumah, tapi tangan Tuhan begitu luar biasa melindungi dan menyertai saudara. Setiap saat saya berdoa saudara untuk keselamatan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu teguhkan hatiku. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu
menenangkan hatiku. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Mukjizat itu lekat di-Mu, dan ku hidup boleh percaya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Marilah kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan kelak ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan kelak ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Bapa sorgawi terus menjagaku. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menerima firman Allah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Maka sekarang jalanilah hidup kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.